lama lagi. Hari ini rumah ini harus dihancurkan. Seseorang hancurkan itu untukku. Xiangli, hak apa yang kamu miliki untuk menghancurkan rumah panti jompo saya? Hah, apa? Hanya karena kau kabur dari pernikahan waktu itu dan berutang 30.000 padaku untuk mahar. Hari ini, entah bayar kembali uangnya atau halaman ini harus dihancurkan. 30.000 itu. Aku sudah membayarmu kembali sejak lama. Aku tidak berutang apapun padamu sekarang. Kau jalan. Kau sudah menipuku selama bertahun-tahun. Apa kau tidak perlu membayar bunga? Bunga berbunga. Sekarang totalnya 3 juta. 3 juta. Jiang Li, jangan terlalu memaksakan orang. Semua orang di desa tahu bahwa mahar yang kau berikan kepada ibuku tidak pernah disentuh oleh ibuku. Semuanya diambil oleh pamanku. Jika kau ingin uang, cari dia. Kau bajingan kecil. Berani bicara omong kosong lagi. Dan aku akan membunuhmu. Xiangli, jika kamu ingin bunga, aku bisa memberikannya padamu. Tapi rumah ini, aku tidak bisa memberikannya padamu sebagai jaminan. Rumah ini sepertinya atas nama si malang itu. Li Winyuan kan? Kau tidak masih memikirkan dia kembali untuk menikahimu kan? Biar ku beritahu. Si malang Li Winyuan itu sekarang di penjara karena berbicara tidak pantas dengan wanita. Kamu berbohong. Wenwan bukan orang seperti itu. Kekasihmu dalam masalah dan kau tidak senang. Hong Hei. 3 juta itu, aku bisa memberimu tenggang waktu beberapa bulan. Tapi, kau dan putrimu harus menghabiskan malam denganku. Bagaimana cukup adil? Xiangli, kamu tidak tahu malu. Kau jalan. Kau benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Pukuli dia dengan keras untukku. Hong Hei, Hentikan. Kalian semua hentikan. Lanjutkan. cepat panggil seseorang untuk datang dan menyelamatkan ibu dan anak itu. Untuk apa kau masih berdiri di sana? Cepat kejar mereka. Wah, Kakak Xiang, mari kita hancurkan bangunan ini sekarang juga. Kalau tidak, jika bajingan tua itu memanggil orang kembali, kita akan mendapat masalah. Apa yang perlu ditakutkan? Aku sekarang adalah manajer grup Winyuan. Di seluruh desa Tohua, aku memegang kekuasaan mutlak. Siapa yang berani menentangku? Xiangli, selama aku hidup, jangan pernah berpikir untuk menghancurkan panti jompo saya. Benar sekali, kecuali kau melangkahi mayat kami. Kalau tidak, lupakan saja menyentuh panti jompo ini. Bagus sekali. Kami di panti jompo bersatu dalam hidup dan mati. Karena kalian para orang tua bangka mencari mati sendiri, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Penjaga, bawa orang-orang tua bangka ini dan seret mereka ke kandang babi dan pukuli mereka sampai mati. Berhenti. Hong Hei. Hong Hei. Aku datang terlambat. Kau telah menderita selama bertahun-tahun ini. Kamu, Winyuan, Hong Hei. maafkan aku Winyuan. Lupakan aku. Tinggalkan desa ini. Dan jangan pernah kembali. Aku akan membesarkan anak kita. Sampai dia dewasa. Ya. Aku Wenyuan. Apa yang terjadi waktu itu? Bibili sudah menceritakan semuanya The padaku. film was translated Aku and telah mengecewakanmu narrated dan by putri kita. N-Media. Ibu, dia adalah Wei Wei. Dia adalah ayahmu. Ayah, Wei Wei. Kamu adalah putriku Wei Wei. Ayah sudah kembali. Ayah tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu atau ibu. Kalian berdua sudah selesai atau belum? Apa kalian menganggapku tidak adil? ayah. Dia adalah orang yang
ingin secara paksa menghancurkan panti jompo ibu dan mengirim semua lansia ke kandang babi. Ayah harus membantu kami. Ayah akan membantumu sekarang juga. Sang Lai. Dulu kamu merajalela di desa ini. Memaksa Hong He menikahimu. Hari ini, kamu secara paksa merobohkan panti jompo dan melukai Hong He serta Wei Wei. Aku tidak akan mengampunimu. Tidak akan mengampuniku. Seorang pemerkosa yang melecehkan wanita. Berbicara dengan sikap sombong seperti itu. Aku menghabiskan 30.000 yuan waktu itu untuk mengambil wanita murahanmu. Aku belum menyelesaikan urusan ini denganmu, dan aku tidak menyangka kamu mengantarkan diri sendiri tepat ke pintuku. Orang-orang pukuli dia keras-keras. Berani tidak sopan kepada tuanmu. Kamu mencari mati. Jangan mendekat. Jika kamu mendekat lagi, aku akan membunuhnya. Xiao Wu. Aku akan mengajarimu menakutiku. Aku akan mengajarimu sok jagoan. Xiao Wu. Sialan. Sang Lai. Beraninya kamu. Hari ini, tidak ada satupun dari kalian yang akan lolos. Kamu berani menelepon polisi. Pukuli dia tanpa ampun. Mati. Sampah tidak berguna. Minggir. Hong He. Ibu? Mereka semua adalah orang-orang dekat. Kamu tidak bisa menang melawan mereka. Jangan khawatirkan aku. Bawa putri kita dan pergi duluan. Kamu pergi duluan. Hong He. Ibu? Hong He. Ibu? Hong He. Halo Sekretaris Gao. Apel, Anda datang untuk memeriksa panti jompo. Baiklah, baiklah. Saya akan segera bersiap. Saya akan sepenuhnya bekerja sama dengan Anda. Baiklah, sampai jumpa. Sekretaris Gao dari grup Wenyuan akan datang untuk memeriksa panti jompo. Kunci orang-orang tua bangka ini. Kunci mereka. Dan keluarga 3 orang itu. Seret mereka ke kandang babi. Jangan merusak rencanaku. Ya, ayo kita pergi. Al-Zuzi, awasi mereka baik-baik. Pastikan benar-benar mereka tidak melarikan diri. Jangan khawatir kakak Tian. Segera, Sekretaris Gao dari grup Wenyuan akan tiba di sini. Kalian semua bersikaplah baik. Terutama kamu orang miskin. Li Wenyuan, jika kamu berani membuat masalah lagi, akan seperti tahun itu. Aku akan menghancurkan kepalamu. Aku memanggil Sekretaris Gao kemari. Aku adalah ketua grup Wenyuan. Kamu adalah ketua grup Wenyuan. Jika kamu adalah ketua grup Wenyuan, maka aku adalah ayah ketua. Aku tidak berbohong padamu. Aku benar-benar ketua grup Wenyuan. Ayah berhenti bicara. Ayah tidak bisa menipu mereka. Ibu? Hong He. Hong He. Ibu? Seseorang. Sekretaris Gao, Anda datang ke desa kecil kami. Sungguh membawa kehormatan bagi tempat tinggal sederhana kami. Manajer Xiang, akhir-akhir ini panti jompo menerima 2 orang luar. Orang luar? Identitas apa? Tentu saja CEO. Kamu tidak boleh mengungkapkan identitas asliku kepada penduduk desa. Ya. Tidak ada identitas khusus. Hanya 2 orang luar itu saja. Kalau begitu tidak, Anda tahu desa kami cukup terpencil. Pada dasarnya tidak ada orang luar yang datang ke sini. Aneh sekali. Ketua jelas sudah tiba sejak lama. Dan mereka secara khusus memintaku datang. Panti jompo desa Tohua. Bagaimana mungkin aku tidak melihatnya?
Tunggu, kenapa suara itu seperti suara manusia bagiku? Itu pasti orang itu Tian Yaozu, yang tidak sengaja diseruduk babi. Sekretaris Gao, Anda harus cepat pergi ke restoran bersamaku. Perjamuan penyambutan untuk Anda sudah diatur. Tidak. Tunggu. Suara ini terdengar sangat akrab. Sekretaris Gao, tempat itu adalah kandang babi. Terlalu kotor, jangan mengotori pakaian Anda. Cepat ikut aku ke restoran. Kamu hanyalah sampah. Telanjangi. Berhenti. Kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Wei Wei. Semuanya baik-baik saja sekarang. Aku baik-baik saja. Cepat selamatkan ibu. Hong Hei. Ibu, Hong Hei. ibu, Hong Hei. Sekretaris Gao. Dua orang itu yang menghalangi pembongkaran. Penduduk yang menolak pindah. Anda sama sekali tidak bisa membiarkan mereka pergi begitu saja. Zhang Lei, apa kau tahu apa yang telah kau lakukan? Maaf Sekretaris Gao. Itu kelalaian saya. Saya seharusnya tidak membiarkan penduduk yang menolak pindah itu mengganggu Anda. Sekretaris Gao, Manajer Xiang benar-benar tidak bersalah dalam hal ini. Jika Anda harus menyalahkan seseorang, salahkan penduduk yang menolak pindah itu. Terutama Li Wenyuan itu. Dia adalah narapidana kamp kerja paksa yang melecehkan wanita. Dialah dalang di balik penghalangan pembongkaran ini. Ya benar sekali. Narapidana itu pantas mati 1000 kali. Dia bahkan menyamar sebagai ketua barusan. Bencana akan menimpa kalian semua. Halo, apakah ini tim medis? Segera datang ke desa Tohua. Sesuatu terjadi pada ketua. Sekretaris Gao, ketua datang ke desa Tohua kita. Tentu saja, dan kau bahkan pernah bertemu dengannya. Saya pernah bertemu dengannya. Siapa itu? Dia adalah orang yang kau sebut sebagai narapidana kamp kerja paksa yang melecehkan wanita. Sekretaris Gao, Anda pasti bercanda. Narapidana kamp kerja paksa yang melecehkan wanita itu. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi ketua? Tepat sekali, kita semua tahu Li Wenyuan ini. Dia adalah seorang orang miskin di desa kita tanpa uang dan tanpa latar belakang. Saya bisa bersaksi. Dulu dia bahkan melecehkan adik kakak Tian. Dan saya hampir membunuhnya karena itu. Kau sangat berani. Beraninya kau tidak menghormati ketua. Sekretaris Gao, Anda pasti salah. Narapidana kamp kerja paksa yang melecehkan wanita itu. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi ketua? Buka mata anjingmu. Lihatlah baik-baik. Ini. Apakah Li Wenyuan ini benar-benar ketua grup Wenyuan? Tunggu saja untuk dimintai pertanggungjawaban. Ketua. Hong Hei masih tidak sadarkan diri sekarang. Jika terjadi kemalangan yang tidak terduga padanya, aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu. Ketua. Saya tahu saya salah. Saya juga melakukannya demi proyek pembongkaran kelompok kami, agar selesai dengan lancar. Itulah mengapa saya membuat kesalahan. Mohon maafkan saya. Kamu masih mencoba membela diri. Apakah kamu pikir hal-hal licik yang kamu lakukan sebelumnya tidak diketahui siapapun? Sekretaris Gao, pergi periksa rekeningnya. Tidak. Ketua, saya mengaku. Saya mengaku telah menggelapkan dana pembongkaran warga. Saya mohon, saya tahu saya salah. Saya tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Ampuni saya kali ini. Zhang Lei, selama beberapa tahun terakhir kamu telah bertindak seperti tiran di desa ini, mengintimidasi pria dan wanita, mengumpulkan banyak perbuatan jahat. Apakah kamu pikir aku bisa mentolerirmu? Ketua, saya bajingan. Saya salah, saya tidak akan berani lagi. Saya salah. Zhang Lei, kamu lebih buruk dari bajingan. Saya salah. Kamu tidak pantas hidup di dunia ini. Bawa dia pergi. Tidak. Ketua, saya salah. Saya salah, mohon ketua. Sekarang giliranmu. Wenyuan, Zhang Li yang memaksa saya melakukan ini. Dia benar-benar memaksa saya. Anda harus percaya pada saya. Tian Yaozu, kamu jauh lebih menjijikkan daripada Zhang Lei. Kamu demi uang. Kamu bahkan menjual adikmu sendiri. Kamu bahkan ingin mempermalukan keponakanmu sendiri. Kamu bahkan tidak pantas menjadi manusia. Wenyuan, saya adalah kakak kandung Hong Hei. Saya adalah paman kandung Wei Wei. Anda tidak akan membunuh saya.
Carl, Benar. itulah yang saya pikirkan. Kita keluarga. Keluarga sungguhan. Sekretaris Gao, kirim dia ke peternakan babi grup di Afrika. Biarkan dia makan dan tidur bersama babi seumur hidupnya. Ya. Wen Yuan, saya tahu saya salah. Mohon lepaskan saya. Wen Yuan. Kakak Wen Yuan. Tidak ketua. Anda lihat, saya benar-benar pantas mati. Carl, Bukankah kamu suka menggali lubang? Sekretaris Gao, kirim dia ke tambang untuk menggali batu bara. Biarkan dia tidak pernah melihat cahaya matahari seumur hidupnya. ya bawa dia pergi. Sekretaris Gao, apakah tim medis sudah tiba? Mereka akan segera tiba. Pergi ke komit desa. Sang Lai. Bagikan kompensasi relokasi yang digelapkan. Jika ada orang tua yang harus ditopang, bayar 2 kali lipat kompensasi relokasi. Ya, Juga panggil tim konstruksi. Aku ingin di desa Tahua membangun panti jompo termewah di dunia. ketua. Mengapa membangun panti jompo? Ini adalah hadiah istimewa yang kuberikan untuk Hong He. Ayah, cepat pergi dan lihat, ibu sepertinya sekarat. Apa? Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Wei, jangan khawatir. Tim medis sudah mengoleskan obat pada ibu. Dia pasti akan membaik. Jangan sakiti Wen Yuan. Bukankah tidak apa-apa jika aku menikah dengannya? Wen Yuan cepat pergi. Dan jangan pernah kembali. Aku akan membesarkan anak kita. Hong He. Kamu telah menderita selama 20 tahun ini. Aku kembali. Kita bertiga tidak akan pernah terpisah seumur hidup ini. Jangan pukul Wen Yuan. Jika kamu ingin memukul seseorang, pukul aku. Hong He. Tidak ada yang akan menindas kita lagi. Hong He. Hong He, bangunlah. Ibu bangun, ibu. Hong He. Ibu, Hong He. Wen Yuan. Wei, ibu. Hong He, aku di sini. Perlahan. Wen Yuan, jangan khawatirkan aku. Cepat bawa Wei Wei dan para lansia dan pergi duluan. Xiang Li dan yang lainnya sangat kejam. Mereka membunuh tanpa berkedip, cepat pergi. Hong He. Jangan khawatir lagi. Sang Lei sudah ditangkap polisi. Benarkah? Ya, ibu. Kita aman sekarang. Benar, Hong He. Aku sudah kembali sekarang. Keluarga kita bertiga tidak akan pernah terpisah lagi. Segera setelah itu, aku akan membawamu dan anak kita tinggal di kota. Wen Yuan. Aku tidak bisa pergi bersamamu. Kenapa? Grup Wen Yuan mengeluarkan perintah keras untuk menghancurkan panti jompo kami. Dan mereka tidak akan memberi kami uang ganti rugi. Para lansia akan segera kehilangan tempat tinggal. Jika saya pergi, mereka benar-benar tidak akan punya tempat tujuan. Hong He. Jangan khawatir. Dengan aku di sini, grup Wen Yuan tidak akan berani bertindak sembrono. Jangan gegabah. Grup Wen Yuan bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh orang biasa seperti kita. Kamu tidak perlu khawatir lagi tentang masalah panti jompo ini. Aku sudah mengirim pekerja untuk memulai pembangunan. Dan itu dekat tepat di desa Tahua kita ini. Dari mana kamu mendapatkan uang itu? Desa Tahua. Bukankah itu dibeli oleh grup Wen Yuan? Bagaimana mungkin mereka mengizinkan kamu membangun panti jompo di sini? Karena aku adalah Wen Yuan. Tuan Li, Ada apa? bisakah Anda kemari sebentar? Ada yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Ketua, kondisi Nyonya saat ini tidak stabil. Jika Anda terburu-buru memberitahunya identitas asli Anda, itu akan memengaruhi kondisinya. Baiklah, aku mengerti. Kamu lanjutkan saja kesibukanmu. Ya, Ada apa, Wen Yuan? Tidak ada apa-apa. Sekretaris Gao bilang kondisimu akan segera membaik.
Benar Winyuan. Kamu baru saja bilang kamu adalah sesuatu dari grup Winyuan. The film was translated and narrated by M. Kamu bertanya Media. padaku tentang barusan. Aku baru saja bilang, aku adalah grup Wenyuan, sopir ketua. Apa? Winyuan. Kamu adalah sopir ketua. Kalau begitu mungkin kamu bisa bicara dengan ketua. Kalau begitu tolonglah kami para lansia. Dan berikan uang ganti rugi kepada penduduk desa. Menahan uang kompensasi. Itu adalah tindakan pribadi Sang Lei. Ketua tidak tahu tentang itu. Lagi pula, ketua sudah memerintahkan uang kompensasi untuk dibagikan. Bukankah ketua juga bilang, dia akan membangun panti jompo termewah dan terbesar tepat di desa Tahua ini? Benarkah? Kalau begitu atas nama saya dan semua lansia di desa ini, ucapkan terima kasih kepada ketua. Baiklah. Setelah kita menempatkan semua lansia di desa, aku akan membawamu dan anak kita ke kota. Setelah tiba di kota, saya harus atas nama semua lansia di desa ini secara pribadi berterima kasih kepada ketua. Baiklah. Ketua, Ketua, maksud saya ketua sedang mencari Anda. Hong Hei, ketua mungkin membutuhkan aku untuk sesuatu. Wen Yuan, kalau begitu cepatlah pergi dan urus urusanmu. Wei Wei, jaga ibu baik-baik. Ya. Ada apa ini? Ketua, dalam perjalanan pulang dari klinik barusan, saya melihat sekelompok warga desa membawa alat-alat pertanian. Mereka berteriak, mengatakan, mereka datang ke panti jompo untuk menyelesaikan masalah dengan nyonya. Bagaimana hal seperti ini bisa terjadi? Apa kamu yakin tidak salah lihat? Saya pasti tidak salah lihat. Mereka juga mengatakan nyonya menangkap Xiang Lei khusus untuk menggelapkan dana relokasi warga. Tian Honghei, dasar wanita kejam berhati ular dan kalajengking. Segera lepaskan Xiang Lei. Keluar dan lihatlah. Biarkan dia keluar. Serahkan Xiang Lei segera. Kepala desa, ada apa dengan kalian semua? Li Wenyuan. Dasar orang miskin tak tahu terima kasih. Beraninya kau menunjukkan wajahmu di sini lagi. Kepala desa, Anda membawa begitu banyak orang ke panti jompo. Ada masalah. Tentu saja ada masalah. Wenyuan, jangan pura-pura bodoh denganku. Beritahu nyonyamu. Untuk segera membebaskan Xiang Lei. Cepat serahkan Xiang Lei. Kalau tidak, aku akan menghancurkan tempat ini untukmu. Segera serahkan orangnya. Serahkan orangnya. Semua dengarkan aku. Semua tenang. Sang Lei dibawa pergi oleh orang-orang dari grup Wenyuan. Karena dia menggelapkan dana relokasi. Apa katamu? Li ditangkap. Ya. Dia seharusnya sudah diserahkan ke polisi sekarang. Kepala desa. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Benar sekali Kepala desa. Anda harus memberitahu kami apa yang harus dilakukan. Xiang Lei ditangkap. Bahkan lebih baik. Dengan begini dana relokasi akan menjadi milikku semua. Semuanya jangan khawatir. Li ditangkap. Pasti ulah Tian Honghei dan para penentang ini. Tujuannya hanyalah untuk menelan dana pembongkaran kita. Kau benar-benar berhati kejam, Tian Honghei. Kenapa kita tidak menyerbu masuk dan mengambil dana pembongkaran? Benar-benar benar. Semua dengarkan aku. Aku jamin semua orang. Tian Honghei sama sekali tidak akan menggelapkan dana pembongkaran semua orang. Li Wenyuan, siapa yang tidak tahu Tian Honghei adalah nyonyamu? Apa yang kau katakan sama sekali tidak bisa dipercaya. Kepala desa, aku sungguh tidak berbohong padamu. Li Wenyuan, berhenti berpura-pura. Apa aku tidak tahu rencana kecilmu? Kau hanya ingin mengulur waktu agar nyonyamu bisa kabur dengan uangnya. Li Wenyuan, minggir sekarang juga. Aku ingin melihat siapa yang berani tidak menghormati ketua. Kau adalah ketua. Aku tentu saja. Kepala desa, apa yang Anda tertawakan? Li Wenyuan, awalnya aku tidak ingin membongkarmu. Tapi aku tidak menyangka kau berani menyamar sebagai ketua. Persetan denganmu. Minggir. Semuanya serang bersama. Singkirkan ancaman bagi rakyat. Pukuli narapidana Li Wenyuan itu sampai mati. Siapa yang berani bergerak? Halo ketua. Pukuli Li Wenyuan sampai mati. Halo. Ketua, sesuatu terjadi. Cepat kembali ke panti jompo. Berhenti, berhenti. Berhenti, berhenti.
Hong Hei, Wen Yong'an, kamu baik-baik saja? aku baik-baik saja. Kenapa kamu turun? Dokter bilang kamu tidak boleh gelisah. Cepat kembali ke atas. Aku bisa menangani semuanya di sini. Saya baik-baik saja sekarang Wen Yong'an. Saya sudah jauh lebih baik. Tian Hong Hei, kau akhirnya menunjukkan wajahmu. Kepala desa, kamu mencari saya. Tian Hong Hei, serahkan dana relokasi warga. Serahkan. Kepala desa, apakah ada kesalahpahaman di sini? Saya tidak mengambil dana relokasi semua orang. Masih berpura-pura. Saudara angkatku, Zhang Lei ditangkap olehmu. Dana relokasi di kartunya ditelan olehmu. Saya benar-benar tidak. Semuanya. Saya bisa bersumpah kepada kalian semua. Aku melihat Hong Hei tumbuh dewasa. Aku percaya padanya. Dia tidak akan menggelapkan dana relokasi. Benar aku percaya Hong Hei. Aku juga percaya Hong Hei. Kalian para orang tua bangka. Kalian sudah pikun. Itu adalah sejumlah besar uang relokasi. Siapapun yang melihatnya akan tergoda. Dali, jika kau masih menganggapku ibumu, jangan menyusahkan Hong Hei. Cepat kembali. Ibu apa? Siapapun yang menghalangi jalanku menuju kekayaan, aku akan membunuh mereka. Kau, Kepala desa jangan buang-buang napasmu untuk mereka. Mereka menggelapkan uang ganti rugi pembongkaran yang sudah melanggar aturan klan. Mereka harus dikubur hidup-hidup. Benar. Ayo gali lubang dan kubur mereka semua. Adapun uang ganti rugi pembongkaran kita, ayo kita cari sendiri. Bagaimanapun uang ini tidak akan tumbuh kaki dan lari sendiri. Benar, itu masuk akal. Seseorang kemarilah, gali lubang yang lebih besar. Kubur mereka semua hidup-hidup. Cepatlah, jika sesuatu terjadi pada ketua, aku sama sekali tidak akan mengampunimu. Wang Fugui, aku memberimu satu kesempatan terakhir. Lepaskan Hong Hei dan Wei. Maka aku akan berpura-pura tidak ada yang terjadi hari ini. Li Wenyuan, kau sudah menghadapi kematian. Dan kau masih berakting di sini. Kepala desa lubangnya sudah digali. Li Wenyuan, waktumu untuk mati sudah tiba. kau membunuh orang baik secara tidak adil. Apa kau tidak takut akan pembalasan? Jika kau ingin membunuh-bunuh saja kami orang tua ini, jangan sakiti Wenyuan dan keluarga Hong Hei yang berjumlah 3 orang. Jangan terburu-buru. Setelah aku mengubur Li Wenyuan dan keluarganya yang berjumlah 3 orang, aku akan kembali untuk berurusan dengan kalian para orang tua. Lakukan. Persetan denganmu. Bunuh kalian semua. Dan dana relokasi akan menjadi milikku semua. Gugur. Wang Fugui, kamu akan menyesali ini. Kau hanyalah sopir ketua. Apa kau benar-benar berpikir kau adalah ketua? Teruslah. Wen Yuan, Hong Hei, Jangan takut. Kalian semua. Berhenti di situ. Ada apa ini? Sekretaris Gao kau akhirnya tiba. Li Wenyuan narapidana ini telah bekerja sama dengan selingkuhannya dan para orang tua bangka di desa ini. Berusaha merebut dana relokasi kami. Aku baru saja berurusan dengan mereka menggunakan aturan klan. Benar Sekretaris Gao, menurut aturan, seseorang seperti Li Wenyuan harus dikubur hidup-hidup. Hong Hei, jangan khawatir. Aku percaya Sekretaris Gao akan memberi kami keadilan. Tapi, ibu percayalah pada ayah. Kau bilang dia menggelapkan dana relokasi milikmu. Apa kau punya bukti? Sekretaris Gao begini. Dana relokasi untuk desa kami. Semuanya ada di tangan Zhang Lei. Pagi ini, aku melihatnya masuk ke panti jompo. Setelah itu, aku tidak pernah melihatnya keluar lagi. Pasti mereka yang menjadi serakah dan mengikat orang itu. Kemudian, mereka mencoba menyita dana relokasi kami. Omong kosong. Zhang Lei terlibat korupsi dan melanggar hukum. Aku yang mengirim orang untuk membawanya ke kantor polisi. Apa hubungannya itu dengan Tuan Li, Sekretaris Gao? Anda menangkap orang yang salah. Zhang Lei ini, dia adalah orang terkaya di desa kami, dan dia adalah warga teladan. Pasti Li Wenyuan yang serakah. Dan bersama orang-orang ini, menyita dana relokasi kami, dan kemudian menjebak Zhang Lei. Ya Sekretaris Gao. Li Wenyuan itu juga berkata bahwa Anda mengambil semua dana relokasi.
Sayang Anda sangat sibuk. Siapa yang punya waktu untuk mengurus hal-hal sepele ini? Ini bukan apa-apa. Li Wenyuan baru saja berbohong tadi, mengatakan dia adalah ketua. Sekumpulan orang bodoh yang buta. Tuan Li benar. Xiang Lei, dana publik yang digelapkan ada di sini bersamaku. Sekretaris yang lalu. Kalau begitu saya tidak akan sungkan. Saya mengambil uang ini. Tunggu sebentar. Dana relokasi. Didistribusikan secara berurutan sesuai daftar relokasi. Sekretaris Yang, ya kami akan mendengarkan Anda. Kami akan mendengarkan Anda. Yang pertama adalah Tetua Wang Guozhong. Uang kompensasi, 50.000. Berikan padaku. Saya adalah putra Wang Guozhong. Wang Fugui. Ya, berikan saja uangnya padaku. Kepala desa, uang ini untuk Ketua Wang. Kamu tidak bisa mengambilnya. Dasar orang celaka. Beraninya Anda berbicara seperti itu. Tapi saya adalah putra kandung Wang Guozhong. Hanya pantas dan benar bagi saya untuk mengambil uangnya. Ya bukankah begitu Sekretaris Gao? Benar. Dengar itu. Tunggu sebentar. Uang kompensasi kakek Wang bisa diambil. Wenyuan, kepala desa, dia tidak bisa mengambil uang Ketua Wang. Jangan khawatir, aku pasti akan memberi kakek Wang penjelasan. Namun, kamu harus menandatangani perjanjian pemutusan hubungan kerja ini untuk memastikan kamu tidak akan mengganggu kakek Wang lagi di masa depan. Li Wenyuan, makhluk macam apa Anda ini? Beraninya Anda menginstruksikan Sekretaris Gao tentang apa yang harus dilakukan. Menurutku apa yang dikatakan Tuan Li masuk akal. Sekretaris Gao, Anda benar sekali. Karena Anda sudah mengatakannya. Kalau begitu saya akan tanda tangan saja tanda tangan. Sekretaris Gao, ada hal sebaik ini. Tidak perlu menafkahi orang tua. Dan saya bisa mendapatkan uang tambahan kan? Kalau begitu saya juga akan tanda tangan. Saya juga akan tanda tangan. Saya juga ingin tanda tangan dengan orang tua di keluarga saya itu. Tanda tangani perjanjian pesangon. Saya juga ingin tanda tangan. Saya juga akan tanda tangan. Saya juga akan tanda tangan. Saya tidak tahu bagaimana menghadapi orang tua ini. Sekarang bagus sekali. Saya tidak perlu khawatir lagi tentang dia. Wenyuan ini. Hong He, kamu akan tahu sebentar lagi. Ya ibu, percayalah pada ayah. Dia pasti akan membuat mereka menerima hukuman yang pantas mereka dapatkan. Kalian semua. Mungkinkah kalian semua seperti bajingan ini? Demikian. Tidak lagi mengakui orang tua kalian sendiri. Kalian para orang tua bangka. Saya beritahu kalian. Kami mengambil uang kalian. Itu adalah kehormatan kalian. Bukankah begitu semuanya? Benar. Tidak apa-apa. Saya masih di sini. Mulai sekarang saya akan menjadi putri kalian semua. Saya akan menjaga kalian semua. Dan aku juga. Aku akan bersama ibu. Merawat kakak dan nenek. Wang Fugui, apa kamu puas sekarang? Puas. Sangat puas. Menggunakan bajingan tua ini untuk ditukar dengan begitu banyak uang. Benar-benar sepadan. Li Wenyuan, Anda dan dia, Anda tidak diizinkan membawa gerombolan. Orang tua ini kembali ke sini lagi. Jangan khawatir, aku tidak akan mendorong orang tua ke dalam lubang api. Bagaimana dengan kalian? Puas. Sangat puas. Sangat puas sekali. Jika ibu saya tidak meninggal lebih awal, saya bisa mendapatkan bagian lain. Bagus. Sekretaris Gao, kamu bisa mengumumkan masalah selanjutnya. Bukan Li Wenyuan. Status apa yang Anda miliki? Beraninya Anda menginstruksikan Sekretaris Gao untuk melakukan sesuatu. Sekretaris Gao, jangan khawatir. Saya akan segera menyuruh seseorang mengusir keluarga mereka yang berjumlah 3 orang itu. Keluar dari desa Tohua. Tidak perlu. Aku memang punya sesuatu untuk diumumkan. Warga desa sekalian, ketua grup Wenyuan kita sangat menjunjung tinggi bakti. Jadi dikatakan bahwa selama kalian mendukung orang tua, kompensasi pembongkaran akan digandakan secara menyeluruh. Dan kami akan mengatur pekerjaan bergaji tinggi untuk kalian. Adapun kalian yang tidak mendukung orang tua, kalian akan segera diusir dari desa Tohua dan tidak akan pernah diizinkan menginjakkan kaki di sini lagi. Kepala desa ini, dia ingin. Apa yang harus kami lakukan jika kami diusir dari desa Tohua? Kepala desa, kami semua petani tanpa keahlian apapun. Jika kami diusir dari desa Tohua, hanya dengan sedikit kompensasi ini, kami akan mati kelaparan di jalanan. Kepala desa, saya tidak ingin mati kelaparan di jalanan. Tolong pikirkan cara untuk kami. Anda benar-benar keterlaluan, Li Wenyuan. Anda menjebak kami bukan?
Kamu menandatangani perjanjian pemutusan hubungan kerja ini secara sukarela. Aku tidak memaksamu. Wen Yuan benar. Kalian sendiri yang memilih jalan ini. Tidak ada yang memaksa kalian. Seseorang usir dia dari sini. Ya, ini semua konspirasi Li Wenyuan. Dia hanya menggunakan orang-orang tua ini menduduki dana pembongkaran kami. Tolong Anda sama sekali tidak boleh tertipu oleh tipuannya. Jangan usir kami keluar dari desa. Ya Sekretaris Gao, benar. Ini Li Wenyuan ini. Dia menemukan cara untuk membuat Anda mengusir saya dari desa Tohua. Lalu dia dan temannya itu mencoba mencuri properti kami. Sekretaris Gao, itu benar. Pasti seperti ini. Li Wenyuan dan Tian Honghe pasangan teman baik ini mampu melakukan apa saja. Anda tidak bisa mengusir kami dari desa. Aku tidak punya wewenang untuk membiarkanmu tinggal. Ini, kau harus bertanya pada ketua kami. Itu, ketua. Berapa nomor teleponnya? Saya akan meneleponnya sekarang. Telepon. Tidak perlu. Kau bisa bertanya langsung padanya. Halo ketua. Ketua. Ketua, saya minta maaf. Ketua, tolong beri saya satu kesempatan lagi. Tidak, jangan usir saya dari desa Tohua. Ketua. Ketua. Ya, mulai sekarang kami pasti akan benar-benar berbakti kepada orang tua. The film Orang was yang seharusnya translated kamu mohon, and bukan Wen narrated Yuan. by M Media. Tapi, orang tua kandungmu. Honghe benar. Orang yang paling kamu berutang adalah para lansia ini. Ayah. Saya putra kandungmu. Ayah, Anda tidak bisa hanya melihat saya mati tanpa membantu ayah. Kapan kau pernah peduli tentang hidup atau matiku? Ayah. Kau sudah menandatangani perjanjian pemutusan hubungan keluarga. Kita tidak lagi memiliki hubungan. Penjaga, usir para bajingan durhaka ini dari desa Tohua. Ya. Ibu, ayah, ibu, jangan biarkan saya pergi. Ibu saya akan mati kelaparan. Ibu jangan. Jangan. Ibu. Honghe. Maafkan aku, dokter bilang, kamu tidak boleh gelisah. Itu sebabnya aku tidak berani memberitahumu. Wen Yuan. Tidak peduli apa statusmu. Saya Tian Honghe. Dalam hidup ini, telah memutuskan. Bahwa kita adalah keluarga. Dan tidak akan pernah terpisah. Halo bos, kami menemukan orangnya. Orang itu saat ini berada di desa Tohua. Wen Yuan, kamu hanya bisa menjadi milikku sendiri. Apapun yang terjadi, aku akan menikahimu. Kal. Tolong, Kal. Ada apa? Mengapa kamu begitu gelisah? Zhang Lei telah meninggalkan saya. Jika ketua tahu, saya tamat, Kak. Kamu masih berani meminta bantuanku. Aku sudah menasihatimu untuk tidak main-main. Setelah kakakmu menjadi istri ketua Wen Yuan Group, kamu akan memiliki semua yang kamu inginkan. Kal, saya tahu saya salah, tapi Anda tidak bisa hanya berdiri dan melihat saya mati. Sekarang setelah semuanya sampai seperti ini, kita hanya bisa memikirkan cara untuk membawa Wen Yuan kembali dari desa Tohua. Dan kemudian membawamu, kakak yang tidak berguna ini, untuk meminta maaf kepadanya secara langsung. Kal, tapi saya dengar ketua bilang bahwa proyek desa Tohua sangat penting. Bisakah Anda meneleponnya kembali? Kalau begitu jangan khawatir. Aku punya caraku sendiri. Masih bagus punya kakak. Wen Yuan, Gu Qingqing. mungkin perusahaan ada urusan The film mendesak. was translated Kenapa kamu tidak and menjawabnya? narrated by M Gu Media. Qingqing itu, dia hanya seorang asisten. Urusan mendesak apa yang mungkin dia miliki. Selain itu, hari ini tidak ada yang lebih penting daripada pesta promosi putri kita. Ini masalah besar. Wen Yuan tidak mengangkat telepon. Sudah berakhir, sudah berakhir. Sudah berakhir, Kak. Ketua pasti tahu tentang itu. Saya tidak mau masuk penjara, Kak. Baiklah, baiklah. Jangan menangis. Aku akan menelepon Wen Yuan lagi. Baik. Wen Yuan, dia menelponmu dengan sangat cemas. Pasti ada sesuatu yang mendesak. Kamu tetap harus menjawabnya. Halo, Wen Yuan. Aku akan memberitahumu. Berita bagus. Berita bagus apa? Aku hamil. Kamu. Apa yang kamu katakan? Gu Qingqing, kamu hamil. Untuk apa kamu memberitahuku ini? Wen Yuan, jangan marah. Aku tahu, kamu tidak bisa langsung menerimanya. Tapi, aku di rumah sakit sekarang. Dokter bilang, janin di perutku tidak terlalu stabil.
Seseorang harus menandatangani untuk mendapatkan perawatan demi menyelamatkan bayi itu. Bisakah kamu kembali? Gu Qingqing, selesaikan masalahmu sendiri. Selesaikan sendiri. Aku sibuk dan tidak punya waktu. Wen Yong'an, kenapa tidak? Kamu kembali. Hong Hei, kamu tidak berpikir bahwa anak itu benar-benar anakku kan? Wen Yong'an, seorang wanita, pergi ke dokter di rumah sakit. Pasti cukup sulit. Lagi pula bukankah kamu bilang, dia menyelamatkan hidupmu? Kita tidak boleh tidak tahu berterima kasih. Tapi, aku masih harus memberi Wei Wei pesta kelulusan. Perjamuan kelulusan Wei Wei akan berlangsung selama 2 hari. Besok adalah hari yang sebenarnya. Jika kamu buru-buru kembali besok, kamu masih akan tiba tepat waktu. Cepat pergi. Tapi, Wen Yong'an, pergi. Ayah, pergilah saja. Ibu dan aku akan menunggumu di rumah. oke Wei Wei, ayah, akan segera kembali. Gu Qingqing ini memanfaatkan telah menyelamatkanku sekali. Dan semakin menjadi-jadi. Saya ingin melihat trik macam apa yang sedang dia mainkan. Pergi. Nyonya, ini adalah mahasiswa pedesaan. Tinggal. Cepatlah, aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Semuanya makan dan minum yang enak. Jika sambutannya kurang baik, mohon maafkan saya. Di manakah Tian Weiwei? Keluar sini. Weiwei adalah putri saya. Apa yang kamu inginkan? Kamu adalah milik Tian Weiwei, ibu desa. Tian Honghe. Saya adalah ibu Weiwei. Ibu, ini teman sekelasku Gu Xiaomei. Mereka mungkin ada di sini untuk menghadiri pesta kelulusanku. Jadi kamu adalah teman sekelas Weiwei. Selamat datang, selamat datang. Silakan duduk. Xiaomei, apa yang kamu lakukan? Tian Weiwei, jangan terlalu merasa benar sendiri. Aku adalah nona muda kaya. Bagaimana mungkin aku menghadiri perjamuan kelulusan untuk orang desa sepertimu? Putriku benar, kami tidak punya waktu luang untuk makan bersama kalian orang desa. Lalu apa maumu dengan Weiwei? Apa yang kau inginkan? Tentu saja, dan itu hal yang luar biasa. Apa yang sedang kau lakukan? Ini 1 juta. Cepat ambil uangnya, dan kemudian serahkan. Milik putrimu, Universitas Qingbei. Surat penerimaan. Kau ingin merebut tempat penerimaan Universitas Qingbei putriku. Kau wanita desa. Otakmu tidak terlalu buruk. Kau harus pergi sekarang. Berapapun uangnya, aku tidak akan menjual masa depan putriku, wanita desa. Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Ini 1 juta. Uang ini cukup untuk kalian orang desa bertani seumur hidup. Ibu terlalu menganggap tinggi mereka. Kami adalah orang desa. Uang ini tidak bisa mereka dapatkan dalam beberapa kehidupan. Nyonya Gu, meskipun kami miskin, kami punya integritas. Kami tidak akan menukar masa depan putri kami dengan uang. Itu bukan urusanmu lagi. Pergi, rebut surat penerimaan itu, dan bawa padaku. Kau tidak bisa mencuri surat penerimaan Weiwei. Kecuali kau membunuhku. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkan kalian semua menindas Weiwei kami. Dasar orang tua bodoh. Kau menolak jalan mudah dan memilih jalan sulit. Serang. Kau tidak boleh menyakiti orang tua. Sekumpulan orang bodoh. Tian Honghe, jika kau tahu apa yang baik untukmu, cepat ambil 1 juta ini dan patuhlah. Serahkan surat penerimaan itu padaku. Jika tidak, kalian semua akan mati. Apakah kamu masih punya rasa hormat pada hukum? Hukum. Kau orang bodoh. Hukum dimaksudkan untuk melindungi kami orang kaya. Bukan kalian orang bodoh. Tian Weiwei, ibuku benar. Kalian orang desa. Terlahir untuk diinjak-injak di bawah kaki kami. Tian Weiwei, The film was nona di sini. translated and narrated Ingin by kau berlutut Media. dan secara pribadi menyerahkan surat penerimaan itu padaku. Anak nakal. Apa kau dengar itu? Apa kau tuli? Nyonya Gu, biar ku beri kau nasihat. Kau harus pergi. Aku bisa tidak memberitahu ayah Weiwei. Apa yang wanita ini baru saja katakan? Ibu, dia bilang kita harus tahu diri dan cepat pergi. Kalau tidak dia akan memberitahu ayah Tian Weiwei dan menyuruhnya untuk mengurus kita. Wanita desa, aku dengar dari Xiaomei bahwa Tian Weiwei tidak punya ayah. Anak nakal. Kenapa tiba-tiba muncul seorang ayah? Ini pasti wanita desa tak tahu malu itu mencari ayah bajingan. Untuk Tian Weiwei di luar, aku tidak akan mengizinkanmu untuk menghina ayahku seperti itu. Ayahku adalah ketua dari grup Wenyuan. Apa? Aku bilang, ayahku adalah ketua dari grup Wenyuan. Xiaomei, apa kau dengar itu? Dia bilang ayahnya adalah ketua
Grup Wenyuan. Tian Weiwei, aku tidak menyangka ini. Kita sudah menjadi teman sekelas SMA selama 3 tahun. Dan kau bisa berbohong, tanpa berkedip sedikit pun. Aku tidak berbohong, ayahku adalah ketua dari Grup Wenyuan. Beraninya kau? Ketua Grup Wenyuan adalah orang terkaya di dunia. Statusnya sangat mulia. Meskipun Xiaomei biasanya tidak punya kesempatan bertemu dengannya, beraninya kau? Anak nakal dengan sembarangan menodai. Reputasi ketua di sini, kau mencari mati. Untuk apa kalian semua berdiri di sana? Cepat tangkap anak nakal ini. Untukku. Kenapa kau memukul orang? Kau anak nakal di sini. Menoda reputasi ketua. Memukulmu sudah termasuk membiarkanmu lolos dengan ringan. Membunuhmu pun tidak akan berlebihan. Weiwei tidak berbohong. Ayahnya Li Wenyuan. Memang, ketua grup Wenyuan. Aku bisa membuktikannya. Ayah Weiwei Li Wenyuan memang adalah ketua Wenyuan Pro. Aku juga bisa membuktikannya. Kami semua bisa membuktikannya. Kami semua bisa membuktikannya. Ibu, apa yang harus kita lakukan? Apa yang mereka katakan? Mungkinkah itu benar? Ada apa-apa nih? Aku akan menelepon ayahmu sekarang dan bertanya padanya, siapa ketua grup Wenyuan? Bernama Gudahai. Aku bertanya padamu, ketua grup Wenyuan. Siapa namanya? Li Wenyuan, mengapa Anda menanyakan ini? Apa yang kau bicarakan? Ketua grup Wenyuan. Benar-benar bernama Li Wenyuan. Bukan saya yang bilang. Mengapa Anda sangat aneh hari ini? Baik-baik saja. Menanyakan siapa nama ketua kami. Untuk apa? Tunggu sebentar. Dahai, apakah ketua kalian sudah menikah? Biar saya beritahu Anda. Saya ada urusan mendesak. Saya menunggu untuk pergi bersama kakak saya. Untuk menemui ketua. Di mana ketua kita? Belum menikah, tapi seharusnya sebentar lagi. Aku mengerti, Kak. Kalau begitu silakan. Ibu, apa yang bibiku katakan? Ketua grup Wenyuan. Memang bernama Li Wenyuan. Apa? Bukankah itu berarti Tian Weiwei anak nakal ini punya status dan latar belakang yang lebih tinggi dariku? Ibu, apa yang harus kita lakukan? Aku masih ingin masuk Universitas Qingbei. Xiaomei, jangan khawatir. Universitas Qingbei ini, kau pasti akan masuk. Ibu, apa kau gila? Ayahku hanya seorang direktur grup Wenyuan. Ayahnya adalah ketua. Jika ini benar-benar meledak, seluruh keluarga kita akan berada dalam masalah besar. Xiaomei, jangan khawatir. Kita sudah berteman sekelas selama 3 tahun SMA. Dan di asrama yang sama, tinggal bersama. Aku tidak akan membiarkan ayahku melakukan apapun padamu. Kalian cepat pergi. Nyonya Gu, silakan pergi. Apa yang terjadi sebelumnya? Aku bisa berpura-pura. Itu tidak pernah terjadi. Ibu, kalau begitu mari kita cepat pergi. Pergi. Tentu saja kita harus pergi. Tempat terpencil ini, aku tidak ingin tinggal semenit pun. Tapi, aku ingin membawa surat penerimaan itu bersamaku. Nyonya Gu, letakkan surat penerimaan putriku. Bibi, aku mohon padamu, jangan ambil surat penerimaanku. Cepat letakkan surat penerimaan cucuku. Apa kau mendengarku? Cepat letakkan. Cepat letakkan. Ibu, apa kau gila? Ayah Tian Weiwei adalah ketua grup Wenyuan. Kita tidak bisa menyinggung perasaannya. Xiaomei, kau terlalu naif. Bibimu baru saja memberitahuku. Ketua grup Wenyuan belum pernah menikah. Dari mana datangnya anak perempuan itu? Jati bisa dibilang, Tian Weiwei sedang membual. Aku sudah tahu, seorang gadis desa. Bagaimana mungkin dia punya status dan latar belakang yang lebih tinggi dariku? Jadi ternyata itu semua bohong. Aku tidak membual. Ayahku memang ketua grup Wenyuan. Hanya seorang udik sepertimu. Apakah kamu bahkan pantas menyebut dirimu putri dari Wenyuan Group? Aku membenci. Kau gadis kecil. Kenapa kau memukul seseorang? Hong Hei, Karena kami adalah bangsawan, orang kaya. Memukul hantu desa miskin sepertimu sangat dibenarkan. kau berani menindas Hong Hei dan putrinya. Aku akan melawanmu sampai mati. Semuanya saran bersama. Surat penerimaan Weiwei. Sebut kembali. Mengapa kamu masih berdiri terpaku di sana? Cepat serang orang-orang desa ini. Pukuli mereka semua sampai mati. Pukuli mereka dengan keras, terutama Tian Weiwei. Anak nakal ini, lucuti pakaiannya. Dahai, di mana Wenyuan? Dia pasti masih sangat marah sekarang. Kamu sembunyi jauh-jauh dulu. Tunggu sampai aku selesai memohon pada Wenyuan baru kamu keluar. Kal, menurutmu ketua akan menemuimu? Tentu saja, jangan lupa. Aku menyelamatkan nyawanya. 5 tahun yang lalu. Hashimoto Ichiro. Nanti kalau Li Wenyuan tiba, kalian tinggal.
Pria yang diincar Gu Qingqing tidak akan bisa lepas dari genggamanku. Li Wenyuan. Berhenti. Aku sudah menghubungi tim inspeksi. Mereka akan segera tiba. Wenyuan. Kamu baik-baik saja. Saya baik-baik saja, Nona Gu. Saya Wenyuan berutang budi padamu. Wenyuan, kamu pasti tidak akan menolakku. Dahai, Wenyuan ada di sini. Cepat sembunyi, Wenyuan. Wenyuan, aku sudah menunggumu tiba. Katakan padaku, mengapa kamu memanggilku begitu mendesak? Ada apa sebenarnya? Wenyuan jangan terlalu galak. Nanti bayi kita ketakutan. Apa yang kamu katakan? Wenyuan jangan lupa. The film was Malam itu translated kamu mabuk, and narrated dan by akulah yang mengantarmu Amelia. pulang. Gu Qingqing, jangan bicara omong kosong. Rumah saya memiliki kamera pengawas. Malam itu, tidak ada yang terjadi di antara kita. Wenyuan jangan marah. Kalau kamu tidak mau bertanggung jawab, aku tidak akan menyalahkanmu. Temani aku 1 kali saja pemeriksaan kehamilan. 1 kali saja. Baiklah. Saya bisa menemanimu untuk 1 kali pemeriksaan prenatal. Tapi mengenai masalah ini, saya akan menyelidikinya secara menyeluruh. Baiklah, kalau begitu mari kita masuk. Tunggu sebentar. Saya ada sesuatu yang ingin didiskusikan dengan Sekretaris Gao. Kamu masuk duluan. Baiklah, kalau begitu aku akan menunggumu. Li Wenyuan, cepat atau lambat kamu akan berada dalam kendaliku. Sekretaris Gao, malam itu, video pengawas yang dikirim Gu Qingqing kepadaku. Tampilkan untukku. Ya Tuan, Ketua. Video pengawas dari malam itu telah dihapus. Dihapus. Pulihkan segera. Ya Tuan. Wenyuan, Wenyuan cepatlah. Sudah hampir waktunya pemeriksaan kehamilan kita. Li Wenyuan, kakakku hamil anakmu. Lihat saja, apakah kamu berani menggangguku di masa depan. Wei Wei, Ayah cepat datang. Ibuku dan para lansia di panti jompo dipukuli. apa? Saya akan mengirim seseorang ke desa Tahua segera. Wenyuan, Wenyuan, kamu mau kemana? Sudah hampir waktunya pemeriksaan kehamilan kita. Li Wenyuan. Dahai, cepat ke sana. Pergi cek panti jompo desa Tahua. Apakah benar bahwa ada seorang wanita di sana? Baik mengerti. Tian Honghe, mengapa kamu mempersulit dirimu sendiri? Serahkan saja dengan patuh surat penerimaan itu, dan semuanya akan baik-baik saja. Nyonya Gu, kau tidak bisa mengambil surat penerimaan putriku. Ibu, tidak ada harapan. Aku sudah menelepon ayahku. Dia sedang dalam perjalanan. Jika kamu tidak ingin membuat keributan besar, maka segera minta maaf kepada ibuku dan para lansia, anak nakal. Apakah kamu benar-benar berpikir ayahmu adalah ketua dari Wenyuan Group? Kamu ingin kami meminta maaf padamu? Kamu tidak pantas. Ibu, jangan buang-buang napasmu dengan orang-orang desa miskin ini. Lagi pula kita sudah punya surat penerimaan itu. Segera suruh seseorang untuk melumpuhkannya. Baik. Pertama lucuti. Anak nakal Tian Weiwei ini, pakaiannya. Ide bagus. Kau tidak bisa menyakiti putriku. Lakukan. Wei Wei, Ayah. Wenyuan. Kau akhirnya di sini. Wei Wei Honghe. Saya terlambat. The film was Saya telah translated membuatmu menderita. and narrated Kamu adalah by Tian Weiwei, Amelia. ayah bocah kecil itu. Mengapa kamu menyiksa istri dan putriku? Kenapa? Bukankah karena istri dan putrimu tidak tahu diri? Dengan patuh, serahkan surat penerimaan. Bukankah itu akan selesai? Ayah, mereka semua bersekongkol dengan kepala sekolah. Selama mereka mendapatkan surat penerimaanku, mereka bisa menggantikanku untuk kuliah di Universitas Qingbei. Wei Wei, jangan khawatir. Ayah sudah kembali. Tidak ada yang bisa mengambil tempatmu. Ayah seorang bocah kecil. Berani bicara omong kosong di sini. Ibuku benar. Ayah bocah kecil itu juga seorang bocah. Apa yang kamu punya untuk dibandingkan dengan ayahku? Siapa ayahmu? Jika aku memberitahumu, aku takut itu akan membuatmu takut setengah mati. Ayahku adalah ketua grup Wenyuan. Gu Dahai. Gu Dahai. Apa kamu takut sekarang? Jika kamu tahu diri, cepat suruh putrimu berlutut untukku dan tuliskan formulir pengunduran diri sukarela ini untukku. Jika tidak, jika keluarga Gu kami marah, seluruh desamu akan hancur. Lalu, apakah kamu tahu siapa saya? Kamu adalah ayah bocah kecil itu. Kalau begitu itu membuatmu menjadi bocah tua. Putriku sangat pintar. Itu benar. Dia hanya
bocah tua yang tidak punya kekuatan atau pengaruh. Kalian keterlaluan? Hanya karena kau punya kekuasaan dan pengaruh kau pikir kau bisa senangnya menindas orang. Jadi kamu kesal karena aku membicarakan suamimu dengan latar belakang suamiku. Menghancurkan orang sepertimu. Semudah menghancurkan semut. Ibu kepala sekolah datang lagi. Dia bilang dia ingin kita cepat kirimkan Universitas King Bei surat penerimaan dan perjanjian pengunduran diri Sukarla yang ditulis oleh Tian Weiwei. Mereka akan menghentikan pendaftaran ibu. Baiklah putriku tersayang. Jangan khawatir. Ibu sekarang akan membuat bocah kecil ini menulis perjanjian ini untukku. Cepat. Suruh bocah kecilmu menulisnya cepat. Kamu mencari mati. Kamu berani memukulku. Wanita sepertimu, yang begitu sombong dan mendominasi, seharusnya sudah ditangani sejak lama. Saya bertindak atas nama surga. Seseorang, pukuli dia sampai mati. Berhenti kalian semua. Ketua, Suami, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Ketua apa? profilnya sedikit mirip dengan ketua. Ayah, penglihatan macam apa yang kamu miliki? Pria ini, tidak lebih dari Tian Weiwei. Ayah bocah kecil itu, bagaimana mungkin dia menjadi ketua? Putri kesayanganku benar. Ayah pasti salah lihat. Ayah kamu datang di waktu yang tepat. Kepala sekolah kami mengatakan bahwa selama aku bisa mendapatkan surat penerimaan Universitas King Bei dan membuat Tian Weiwei bocah kecil ini menandatangani perjanjian pengunduran diri Sukarla, aku bisa menggantikannya dan kuliah di Universitas King Bei. Benarkah itu luar biasa? Ayah pasti akan membantumu merebut tempat itu. Gudai, tidakkah kamu mengenali siapa saya? Suara itu. Ketua, Suami, apa yang kamu lakukan? Cepat bangun, kamu tidak punya malu. Aku masih punya martabat, bangun. kalian semua diam. Meskipun aku belum pernah bertemu ketua, aku bisa tahu. Itu suara ketua. Gu Xiaomei, sekarang kau tahu, aku tidak membohongimu. Ayahku adalah ketua grup Wunyuan. Nora, istri dan putriku. Jika mereka telah menyinggungmu dengan cara apapun, aku minta maaf atas nama mereka. Itu tidak benar. Apa yang tidak benar? Cepat dan berlutut, dan minta maaf kepada nona muda itu. Dasar bodoh. Kamu sangat keras kepala. Kamu baru saja memberitahuku bahwa kamu akan menjemput ketua dengan adikmu. Adikmu juga memberitahuku bahwa ketua belum pernah menikah. Bagaimana bisa tiba-tiba muncul istri dan anak-anak? Apakah dia punya kemampuan untuk mengkloning dirinya sendiri? Benar. Bagaimana aku tidak memikirkan itu? Ayah, orang-orang miskin Nudik ini benar-benar berani menyamar sebagai ketua dan menipumu. Kamu tidak bisa membiarkan mereka lolos begitu saja. Kami tidak menyamar sebagai ketua. Kamu adalah direktur panti jompo, Tian Honghei. Aku memeriksa informasimu sebelumnya. Aku Tian Honghei. Jadi kamu adalah perempuan jalang itu dari panti jompo. Sekarang setelah aku melihatmu, kamu memang punya sedikit rupa. Tapi kamu mencoba merebut pria kakakku. Kamu mencari mati. Selama saya di sini, jangan pernah berpikir untuk menindas Song Hei. Tian Honghei, sepertinya kamu cukup menawan. Gudai, tutup mulut busukmu. Sampah tua. Kamu punya nyali. Berani menyamar sebagai ketua grup Wenyuan. Ayahku tidak berpura-pura menjadi siapapun. Dia adalah ketua grup Wunyuan. Bocah kecil, tutup mulutmu. Jika ayahmu adalah orang berstatus tinggi, ketua grup Wenyuan, apakah dia akan tertarik pada ibumu? Perempuan jalang seperti itu. Tian Weiwei, bibiku Bu Qingqing, adalah istri dari ketua grup Wunyuan. Itu adalah fakta yang tidak adil bagi orang lain. Sedangkan ibumu, wanita murahan seperti itu, dia tidak akan pernah bisa memanjat cabang setinggi itu. Wanita murahan seperti ini hanya The cocok film was mencari translated ayah sampah and seperti ini. narrated by M. Kau tidak boleh Media. menghina ayahku. Dasar bocah nakal, kau cari masalah. Kamu yang mencari masalah. Gudahai, apa kau ini laki-laki? Istrimu dipukuli. Apa kau akan melakukan sesuatu? Kamu berani memukul istriku. Menurutku kamu mencari mati. Wenyuan, Jangan khawatir Hong Hei. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Kamu masih bicara omong kosong saat kematian sudah di depan mata. Hari ini aku akan lihat seberapa kuat mulutmu. Tongkatku masih lebih keras. Seseorang datang ke sini. Bunuh dia untukku. Kalian, siapa sebenarnya kalian semua? Bawahanmu terlambat menyelamatkanmu. Mohon maafkan aku, ketua. kalian semua siapa? Apa kau tahu siapa suamiku? Apa kau tahu kau telah menyebabkan bencana?
Ayahku adalah direktur grup Winyuan. Menutupi langit dengan satu tangan. Menyinggungnya. Kau mati. Ketidaktahuan adalah kebahagiaan, karena mereka tidak tahu identitasku dan telah melakukan kesalahan. Aku bisa memaafkanmu sekali ini. Apa kau tidak akan berterima kasih padaku dan berlutut? Apa kau tuli atau bagaimana? Ibuku menyuruhmu berlutut. Apa kau mencari mati? Siapa sebenarnya kalian semua? Berani menentang grup Wenyuan? Kami dari grup Wenyuan. Pengawal pribadi ketua berbaju hitam. Apa katamu? Kalian adalah pengawal ketua. Disewa dengan harga tinggi dari luar negeri. Raja tentara bayaran. Tepat sekali. Kalau begitu bukankah dia ketua grup Wenyuan? Tuan Li Wenyuan. Gudai. Sekarang, apakah kamu pikir saya masih palsu? Ketua. Aku tahu aku salah. Ampuni aku, ketua. Suami, mengapa kau berlutut pada pria tua sampah ini? Dia tidak mungkin. Ketua grup Winyuan, cepat bangun. Ya ayah, cepat bangun. Mungkin para pengawal ini semuanya palsu. Hanya berdasarkan Tian Weiwei. Ayah sampah itu. Bagaimana dia bisa sanggup menyewa para pengawal ini? Ya. Bagaimana aku tidak memikirkan itu? Sialan. Aku telah ditipu olehmu lagi. Gudai. Apakah kamu masih akan keras kepala? Diam. Kau pria tua sampah. Jangan berpikir bahwa hanya karena kau menemukan beberapa pengawal palsu, kau bisa menipu kami untuk pergi. Kami tidak semudah itu dibodohi. Hari ini, jika kau tidak menyerahkan surat penerimaan Universitas Qingbei, kau tamat. Benar. Cepat serahkan surat penerimaan, dan kami mungkin akan mengampunimu dari kematian. Saya lihat kamu tidak akan menangis sampai melihat peti mati seseorang. Selain yang mendesak kita, Bertindaklah. sudah kubilang, kenapa kau tidak mau mendengarkan nasihat? Kau jalang. Berhentilah bersikap munafik di sini. Kau dalam masalah. Kau dalam masalah besar. Ibuku benar. Ayahku bekerja untuk grup Winyuan. Kau secara terbuka menyerang seseorang dari grup Winyuan. Kau pasti akan menghadapi pembalasan. Cepat lepaskan aku. Saya adalah direktur grup Wenyuan. Seorang direktur kecil yang bahkan tidak memiliki kualifikasi. Tidak ada dari mereka yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam rapat dewan. Hak apa yang kamu miliki untuk berteriak di sini? Kamu, bagaimana kamu tahu aku direktur minor? Bodoh, karena ayahku adalah ketua. Tidak mungkin. Ketua grup Wenyuan saat ini sedang menemani adikku untuk pemeriksaan prenatal di rumah sakit. Bagaimana mungkin dia ada di sini? Benar sekali. Saudari suami saya Gu Qingqing bersama grup Winyuan, tunangan ketua, dan mereka akan segera menikah. Suamiku akan menjadi ipar ketua grup Winyuan di masa depan. Bagaimana kau memperlakukan kami seperti ini? Kami tidak akan membiarkanmu lolos. Apa kau dengar itu? Kau tidak mampu menyinggung bibiku. Lepaskan kami sekarang. Hong Hei, Wei Wei, saya benar-benar tidak ada hubungannya dengan Gu Qingqing. Saya tidak punya hubungan dengannya. Wenyuan, jangan khawatir. Aku percaya padamu. Ibu dan aku akan selalu mempercayaimu. Nona Gu, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Nona Gu, 5 menit yang lalu. kamu sama sekali tidak hamil. Aku benar-benar tidak punya pilihan. Aku akan mengeluarkan yang palsu untukmu. Sertifikat tes paternitas. Ini 5 juta. Selama kau bisa mengeluarkan satu yang membuktikan bahwa anak dalam kandunganku adalah anak Li Wenyuan. Ini milikmu. Baik, baik, baik. Nona Gu, Li Wenyuan, aku bertekad untuk menjadi Nyonya Ketua Grup Wenyuan. Nona Gu, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Ada apa? Adik laki-lakimu dan keluarganya ada di desa Tohua, dan mereka dipukuli oleh pembuat onar itu. Tolong datang dan selamatkan dia. Ada apa ini? Masih menelepon. Berikan padaku. Halo. Benar-benar ada rubah betina di panti jompo desa Tohua. Beraninya kau merebut priaku Gu Qingqing, dan kau berani memukul adikku. Kau jalang, kau mati. Halo. Hashimoto Ichiro, bawa rekanmu. Dan ikutlah denganku ke panti jompo desa Tohua. Untuk menghadapi rubah betina itu. Kamu tamat. Kakakku sudah tahu. Dia segera membawa orang ke sini. Kamu habis. Kakak ipar suamiku. Jika dia tahu kau menyamar sebagai ketua grup Wenyuan, dia akan mencabik-cabikmu. Tian Weiwei, saat bibiku tiba, aku sendiri yang akan menelanjangimu.
Ketua. Surat penerimaan Nona telah diambil. Wei Wei, dengan ayah di sini, tidak ada seorang pun yang bisa mengambil penerimaanmu. Ya. Wen Yong'an, menahan orang-orang ini di sini bukanlah solusi jangka panjang. Kenapa kita tidak menyerahkan mereka ke tim penegak hukum saja? Oke, saya akan membantu para lansia untuk beristirahat dulu, dan kemudian menyerahkan mereka kepada tim penegak hukum. Ya, bawa mereka pergi. Kau Jalang. Kau lebih baik segera lepaskan kami. Kalau tidak adik iparku akan datang. Kau mati. Kau Jalang. Kau memang takut. Nyonya kami berhati baik. Takut tali itu akan mencekikmu sampai mati. Jangan tidak tahu berterima kasih. Lupakan saja Xiao Wu. Awasi mereka. Aku akan mengurus orang tua itu. Ya Nyonya. Berhenti. Kau Jalang. Jangan berpikir untuk kabur. Kal, kamu akhirnya tiba. Baru saja, aku hampir mati di tangan orang-orang ini. Kak, cepat selamatkan kami. Bibi, kau harus menghukum orang-orang ini dengan berat. Bantu keponakanmu. Ambil kembali Universitas Tsinghua. Surat penerimaan. Jangan khawatir. Bibi, aku akan mendukungmu. Terlalu percaya diri. Hashimoto Ichiro. The film was translated and narrated by M Media. Siapa sebenarnya? Kalian semua. Biar ku beritahu kau. Siapa aku? Bagus sekali. Kak, pukuli mereka sampai mati. Kau harus tidak menunjukkan belas kasihan. Kau Jalang, pasang telingamu baik-baik dan dengarkan baik-baik. Aku adalah ketua dari Wenyuan Group. Tunangan, kau bicara omong kosong. Wenyuan sudah memberitahuku. Dia dan kau tidak ada hubungannya satu sama lain. Kau Jalang, beraninya kau memanggil Wenyuan. Kau Jalang. Hashimoto Ichiro, tubuh Jalang ini sekarang milikmu. Jangan kemari. Wenyuan, Mengapa kamu di sini? Beraninya kamu berbicara seperti itu pada kakakku. Kal, kamu tidak tahu. Sepotong sampah. Dia terus berpura-pura menjadi kakak iparku. Membuatku berlutut padanya. Beberapa kali. benar Kak. Dia telah berulang kali menyinggung kakak iparku. Dia tidak bisa dimaafkan. Benar Bibi. Sebaiknya singkirkan milik penipu ini. Seluruh keluarga. Sekaligus. Diam. Kal, kenapa kamu berteriak pada kami? Kau. Beraninya kau? Jika kau berani menghinanya lagi. Percaya atau tidak, aku akan mengulitimu. Wenyuan. Aku melihatmu. Sangat cemas. Untuk kembali ke desa Tauhua. Aku menduga sesuatu pasti telah terjadi. Jeti, aku mengikutimu. Untuk melihat apakah ada sesuatu yang bisa kubantu. Wenyuan, mungkinkah? Dia benar-benar kakak ipar kita. Lalu, kalau begitu bukankah kita akan menyinggungnya? Lalu Universitas King Beiku, jatahnya bagaimana? Bukankah itu akan hancur? Slot apa lagi yang kamu minta? Jika kamu bisa menyelamatkan nyawamu, itu sudah beruntung. Wenyuan. Hong Hei, Wenyuan. Kau pasti salah dengar. Tidak ada suara. Benar Dahai. Ya. Kakak ipar. Kamu salah dengar. kamu lebih baik tutup mulutmu. Siapa iparmu? Wenyuan jangan marah. Benar, Wenyuan benar. Kita kau lihat, belum mencapai tahap itu. Kalau begitu, Ketua, Gudahai, bukankah kamu baru saja terus bersikeras bahwa saya adalah penipu? Dan kamu bahkan mengancam akan mengatakan, kamu akan membunuh seluruh keluargaku. Apa? Ternyata ada. Sesuatu seperti ini terjadi. Gudahai, kau benar-benar kurang ajar. Kenapa kau tidak cepat berlutut dan berikan kepada ketua permintaan maaf sembah sujud? aku akan berlutut. Aku akan berlutut. Ketua, aku tahu aku salah. Tolong ampuni kami. Wenyuan, Hong Hei, Wenyuan. Kau pasti salah dengar. Tidak ada suara. Benar Ketua. Baru saja itu aku yang kentut. Sampah tak berguna. Ya. Aku tidak berguna. Hong Hei dalam bahaya. Hong Hei, kamu di mana? Wenyuan, Pergi sana. di siang bolong. Bagaimana mungkin ada
Bahaya. Pergi sana. Wen Yuan, ada apa denganmu? Gu Qingqing, jika kamu menggangguku lagi, jangan salahkan aku karena tidak sopan padamu. Wen Yuan, meskipun kau membenciku, kau tetap tidak seharusnya mendorongku. Apa yang kubawa di perutku adalah anakmu. Gu Qingqing, jangan berani-beraninya bicara omong kosong padaku. Wen Yuan, aku tahu kau tidak ingin bertanggung jawab padaku, tapi kau harus bertanggung jawab atas anak di perutku. Ketua, aku tahu bahwa keluarga Gu kami, ambang batas statusnya rendah, dan kami tidak bisa naik ke keluarga Anda, cabang tinggi ini. Ketua, yakinlah, di masa depan anakmu dan adikku, keluarga Gu kami akan membantumu merawatnya. Sama sekali tidak akan, maaf merepotkanmu. Kami akan memperlakukan anak di perut bibi seperti saudara kandung kami sendiri. Kami akan memperlakukan mereka sama. Aku akan memberitahu kalian semua lagi, anak di dalam perutku, bukan anakku. Wen Yuan, aku tahu, kau tidak akan mengakuinya. Jadi aku melakukan tes paternitas. Lihat saja sendiri. Bagaimana ini mungkin? Tian Honghe, jangan berani-berani merebut priaku. Hong Hei, Selamatkan aku. Hong Hei. 1 bulan kemudian. Hong Hei, kamu sudah koma selama sebulan. Kapan kamu akan bangun? Ketua, Nyonya akan bangun. Semuanya akan baik-baik saja. Sudah larut, aku akan mengambilkan kalian semua sesuatu untuk dimakan. Hong Hei, Sekretaris Gao benar. Semuanya berjalan ke arah yang baik untuk berkembang. Para lansia di desa Tahua sudah ditempatkan. Gu Dahai, orang-orang jahat itu The film sudah was dibawa ke pengadilan. translated Oh and ya, narrated by M aku, Media. putri kita, Wei Wei, sudah masuk Universitas Qingbei. Dia adalah mahasiswa baru. Hong Hei, buka matamu dan lihat. Ini Wei Wei. Wei Wei mengirim ini, foto latihan militer. Ketua, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Gu Qingqing yang lolos dari jaring telah menculik Nona Wei Wei. Apa yang kamu katakan? Putriku, diculik oleh Gu Qingqing. Sekretaris Gao, kirim seseorang untuk menemukannya sekarang. Berapapun biayanya, kamu harus menyelamatkan putriku. Ya, Gu Qingqing, kau wanita. Kemana kau membawa putriku? Jika kau ingin menyelamatkan putrimu, datanglah sendirian ke gedung yang belum selesai. Datanglah ke gedung yang belum selesai. Ingat, datang sendirian. Kalau tidak, aku akan segera mengirim putrimu ke alam baka. Gu Qingqing, mari kita bicarakan ini. Kamu tidak boleh menyakiti putriku. Halo. Wei Wei. Kamu tunggu. Ayah akan datang menyelamatkanmu sekarang. Lepaskan putriku. Ayah, jangan kemari. Wanita ini sudah gila. Diam. Wen Yuan. Aku tahu itu, kau tidak tega berpisah denganku dan anak ini. Gu Qingqing, aku sudah menyelidiki semuanya dengan jelas. Kamu sama sekali tidak hamil. Semua ini hanya kamu membuat tebakan liar. Tidak, itu tidak benar. Wen Yuan, aku hamil. Dan yang ku kandung adalah anakmu, anak Li Wen Yuan. Kau harus bertanggung jawab. Lepaskan putriku. Semuanya bisa dinegosiasikan. Wen Yuan, benarkah? Wen Yuan, apa kau benar-benar setuju menikahiku? Kalau begitu, mulai sekarang aku akan menjadi dari grup Wen Yuan, istri ketua. Anakku dan aku akan memiliki tak terbatas kekayaan dan kemuliaan. Wen Yuan, cepat. Cepat berlutut dan melamarku. Cepatlah. Aku tidak sabar menjadi pengantinmu. Gu Qingqing, letakkan pisaunya. Lepaskan putriku. Tentu. Kalau begitu cepat berlutut dan melamarku. Dan kemudian, kutuklah dengan keras 3 kali. Tian Honghe, dia adalah perusak rumah tangga. Kau gila. Kurasa kau sedang melamun. Ayahku tidak akan menikahimu. Diam.
Jika bukan karena kau dan keberadaan ibumu yang jalang, maka Wenyuan tidak akan meninggalkanku. Sekarang, aku akan mengirimmu mati. Tidak, Jangan sakiti putriku. Ibu, jangan sakiti putriku. Hong Hei, kamu akhirnya bangun. Tian Hong He, kau sebenarnya masih hidup. Gu King King, lepaskan putriku. Aku akan jadi sanderamu. Jangan mendekat, dia sudah gila. Ibu, jangan kemari. Hong Hei, Wenyuan. 20 tahun yang lalu, saat kau pergi, aku bersumpah untuk membesarkan anak kita hingga dewasa. Aku tidak melanggar janjiku saat Bu Yui lahir. Aku bersumpah untuk melindunginya seumur hidupnya. Dan aku juga tidak akan melanggar janjiku. Hong Hei, dengarkan aku. Kamu melindungi putrimu selama 20 tahun. Aku sudah kembali sekarang. Aku bersumpah, aku akan melindungi kalian semua seumur hidup kalian. Aku juga tidak bisa melanggar janjiku. Sandera ini, aku akan menjadi sandera itu. Wenyuan, dengarkan aku. Hong Hei, Cukup. Tian Hong He, kau kemarilah. Hong Hei, Hong He, jangan kemari. Hong Hei. Wenyuan, jangan kemari. Kalau tidak, aku akan segera pergi dan mengirim putrimu menuju kematiannya. Tidak, sekarang bisakah kau melepaskan putriku? Melepaskan putrimu? Tentu saja bisa. Asalkan kau mati. Li Wenyuan. Itu akan menjadi milikku. Ibu, Hong Hei. Wanita gila. Pergi mati. Hong Hei. Wenyuan. The film was Pada akhirnya translated kita and narrated by M. masih punya Media. takdir. Tapi tidak ada bagian. Hong Hei. Hong Hei. 4 tahun kemudian. Ketua, ini adalah laporan keuangan paruh pertama grup Wenyuan. Ini membutuhkan tanda tangan Anda. Di bawah kepemimpinan Anda, grup sekarang kokoh menduduki posisi sebagai konglomerat keuangan nomor 1 di dunia. Sekretaris Gau, bagaimana kabar orang tuaku akhir-akhir ini? Kesehatan mereka selalu sangat baik. Mereka saat ini merawat penghuni lansia di panti jompo. Hari ini adalah ulang tahun kakek Wang. Siapkan mobil untukku segera. Aku ingin kembali ke panti jompo desa Tauhua. Ya, Bibili. Cepat kemari. Saatnya foto bersama. Cepat datang. Datang. Paman Siang, cepat datang. Datang. Paman Wang. Hari ini adalah ulang tahunmu yang ke-80. Mari kita berfoto. Potret keluarga, oke? Bagus. Mengambil foto keluarga itu bagus. Sebuah potret keluarga. Bagaimana bisa tanpaku? Wei. Kakek Wang, hari ini adalah ulang tahunmu yang ke-80. Ayah dan ibuku, serta semua kakak dan nenek, bersama-sama mengucapkan selamat ulang tahun, serta kebahagiaan dan kesehatan. Waktunya berfoto. Ayo, 3, 2, 1. Senyum. 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 senyum.